Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur. Nah, di periode kemarin, di episode yang lalu kita bicara wanita solehah. Nah, kita sekarang bicara pria soleh atau bapak yang soleh atau suami yang soleh. Kalau kemarin 3 ciri dari istri yang solehah, sekarang pun ada 3 ciri dari suami yang soleh. Jadi biar adil ya Pak, jangan hanya istrinya doang yang kita bahas. Pertama, the number one, bagaimana ciri-ciri suami yang soleh? Itu pertama dia bisa menjadi imam. Jadi wajib hukumnya ketika seorang suami itu sudah menikah dia harus menjadi imam. Ada 2 artian imam. Imam pertama imam arti yang sempit yaitu imam sholat. Imam yang kedua artinya imam yang luas yaitu dia bisa mengatur rumah tangga, mengendalikan bahtera. Jangan sampai seorang suami ditanya sama istrinya, Mas, kira-kira gimana? Wah nggak tahu ya aku dek. Wah saya bingung ya dek. Wah saya mumet itu. Wah itu bukan seorang leader. Suami itu pemimpin. Dia harus bisa take, bisa all, bisa mengambil semuanya dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Jadi wanita yang solehah tadi kemarin kita bahas. Sekarang prianya. Nah suami yang soleh itu pertama jadi pemimpin. Bisa mengendalikan, bisa menjadi leader, dan bisa mengimami sholat. Nah ini maka bapak-bapak ayo yang belum bisa baca Quran, saya doakan segera ikut Iqra, nanti dari jilid 1 sampai jilid 6 terus Quran, nanti bacaan sholatnya diperbaiki, nyari siap jadi imam. Allahu Akbar, bayangkan seorang suami ngimami istrinya, alhamdulillah, adem subhanallah, gitu kan. Jadi itu, jadi jangan sampai kemudian malah jadi orang yang tidak bisa ngimami sholat. Itu nomor 1. Yang kedua, ciri pria yang soleh setelah pertama tadi adalah menjadi imam, yang kedua adalah dia bertanggung jawab. Artinya suami itu nggak kerja nggak apa-apa, tapi bisa nyukupi kebutuhan istri. Ya, mungkin dia juragan, mungkin dia punya kekayaan yang melimpah, ya itu monggo saja ya. Tapi prinsipnya suami itu bertanggung jawab terhadap istrinya. Hanya nafkah lahir, nafkah batin harus cukupi semaksimal mungkin diupayakan. Jadi tidak ada batasan, maka alhamdulillah di buku nikah itu tidak ditulis wajib memberi nafkah minimal, itu Mas Eko, minimal 10 juta per bulan, orang ada tulisannya. Untungnya di buku nikah itu nggak ada tulisannya, wajibnya berapa. Yang wajib itu memberikan, tapi nilai nominalnya tidak diatur. Kenapa? Kalau diatur ya banyak orang nggak nikah, nanti nggak berani, nggak kuat. Kalau minimal 25 juta per bulan, ya bagi yang nggak punya gaji segitu, ya mungkin minggir gitu kan. Jadi alhamdulillah, berarti Allah ngasih pesan, kalau kamu nikah, pasti aku cukupkan, pasti aku beri kemampuan. Nah maka suami-suami, jangan pelit sama istrinya, kalau punya uang, ayo, ini mungkin banyak yang ayo toh Mas pelit toh. Nah ini, jadi jangan bakhil lah kalau sama istri itu, pokoknya ini koreksi untuk saya juga, pokoknya les, minta ya kasih aja ya. Itu bismillah ya, insya Allah dari situ nanti Allah berikan keberkahan. Jadi bapak-bapak, ayo jangan kemudian uangnya dipegang asal istilahnya aku kudu duit lanang. Nah, itu kan seringnya begitu ya. Duit lanang ya boleh, tetapi duit lanang itu yang terbuka. Dek, aku punya gaji per bulan 10 juta. Tolong aku dikasih uang saku, paling enggak aku sebulannya itu harus nge-gym sekian kali, harus segini sekian kali, habisnya sekian. Aku bisa ngambil dari situ ya. Nah, itu terbuka lebih enak daripada ini uang laki-laki. Bahkan ada yang mohon maaf, suami itu tahu, istrinya tahu ada informasi karena suaminya mohon maaf ya, dia adalah oknum ASN gitu kan. Tiba-tiba dapat kabar mungkin di WA grup atau di apa, Bu ini alhamdulillah loh sekarang sudah cair THR-nya, monggo kalau mau belanja, mungkin ada isi begitu. Terus sama-samanya, Mas katanya THR-nya udah cair ya, siapa bilang, siapa nggak ada THR-THR-an, itu sekarang negara agak susah, nggak ada THR, malah dia nipu, kurang ajar sekali kan. Jadi ada yang kadang-kadang malah menipu, nah itu jangan sampai terjadi ya. Yang terakhir, ciri yang ketiga, jadi pertama tadi kan jelas ya, dia kalau jadi suami itu jadi imam, yang kedua bisa tanggung jawab, yang ketiga ini, nah ini tidak kalah pentingnya, bisa menggauli istri dengan baik. Menggauli, kalimat menggauli ini bukan hubungan badan, tapi menggauli ini maksudnya adalah istri itu kan punya psikologis yang berbeda dengan laki-laki. Dia diciptakan dari tulang rusuk per laki-laki, maka dia berbeda. Dia agak bengkong, diluruskan dia patah. Maka istri itu kadang-kadang ada omelannya, ada bawelannya. Maka kalau nikahnya yang betul adalah saya terima nikahnya, bawelnya, cerewetnya, cerigisnya, mangkelnya, nesonnya, diterima semua. Itu harusnya satu paket. Makanya artinya bisa bergaul itu, artinya bisa sabar ketika dapat istri yang agak cerewet misalnya. Agak kemudian suka marah-marah, ya sabar. Itu bukan Anda salah pilih paket, bukan. Tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, selamat sahur. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.